Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Faradina Leilani dan kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Arni selaku pemilik Arni's Handmade, pengrajin hantaran pernikahan. Halo, perkenalkan nama saya Arni, saya pemilik dari usaha hantaran kerajinan Arni's Handmade yang berlokasi di Semarang. Halo semuanya, kali ini saya dengan Ibu Arni selaku perancang atau pengrajin dari hantaran pernikahan. Kali ini kita akan membahas latar belakang, teknik dan proses pembuatan dan juga pengalaman serta tantangan dan harapan dari proses pembuatan hantaran pernikahan. Sini saya dengan Ibu Arni. Pagi Ibu Arni. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mbak. Ya. Mungkin Ibu Arni bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Oh ya, halo semuanya. Nama saya Arni, saya pemilik dari Arni's Handmade yang ada di Semarang. Pertama-tama mari kita membahas latar belakang dulu ya Ibu ya. Ya. Nah, untuk proses latar belakang sendiri, bisa Ibu ceritakan sedikit tentang latar belakang sebagai pembuat hantaran pernikahan? Jadi gini Mbak, saya itu bikin hantaran nikah itu secara otodidak, nggak sengaja ya, nggak sengaja. Jadi dulu itu dimulai dari bikin punya saudara saya, jadi punya kakak sepupu saya itu saya bikinkan. Oh, setelah itu kok bisa gitu. Terus dulu juga pas waktu saya nikah itu juga saya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Iya, bikin keren sendiri. Sekali ya, betul. Teman-teman. Lalu selanjutnya, sejak kapan sih Ibu mulai menekuni pekerjaan ini dan apa yang membuat Ibu tertarik membuat hantaran ini? Kira-kira mungkin sekitar tahun 2013 ya Mbak. Sudah lama sekali ya? Jadi kan saya nikah itu 2012, itu saya coba bikin sendiri. Saya lihat di salah satu toko itu yang ada karyawannya sedang membuat hantaran. Saya lihat, oh saya praktekkan tuh di rumah. Yeah. Nah kok bisa gitu, terus akhirnya saya bikin sendiri. Nah terus yang kesempatan keduanya itu ya saya bikin buat kakak itu yang waktu di Jakarta itu. Keren sekali ya. Selanjutnya yaitu ada kreativitas dan inovasi yang Ibu tuangkan ke dalam karya-karya Ibu. Yeah. Yang pertama, dari mana sih biasanya Ibu mendapatkan inspirasi untuk membuat desain hantaran yang menarik? Begitu. Kalau inspirasi tuh kadang itu saya kayak bikin ide sendiri ya. Yeah. Terus kalau enggak, saya kalau pas lagi kayak buntu gitu ya, kurang ide gitu, saya bisa lihat YouTube atau kalau enggak lagi di toko kan di Semarang ada banyak tuh ya yang toko-toko yang menjual hantaran gitu. Saya kadang main ke sana terus saya lihat, oh kayak gini terus udah jadi bisa nanti saya aplikasikan pas waktu bikin aja gitu. Kalau pas ada pesanan. Begitu ya. Lalu kira-kira saat ini tuh ada nggak sih tren atau model hantaran yang sedang banyak diminati oleh sekarang? Jadi kalau sekarang itu ada trennya yang pakai acrylic box itu Mbak. Acrylic. Jadi bawahnya tuh kayak yang model ukiran gitu, tray nampan ukiran gitu, terus nanti ada tutup akriliknya. Kayak gitu. Terus ada juga yang kemarin sempat ngetren itu yang malah nggak kelihatan. Jadi nggak, hantarannya itu kayak dibungkus kain gitu. Jadi ditaruh di satu tempat gitu, nanti terus dibungkus kain. Jadi terus atasnya baru dihias. Jadi kayak gitu. Ya, jadi tetap menjaga privasi. Iya, tergantung, kalau itu tergantung orangnya masing-masing sih ya Mbak ya. Jadi dia pengennya kayak gimana, mungkin dia ada referensi, nanti dia bisa bilang ke saya gitu. Begitu ya. Nah selanjutnya, bagaimana sih cara Ibu menjaga kualitas dan keunikan hasil karya agar tetap berbeda dari pembuat? Biasanya kan kita lihat di toko-toko hantaran pernikahan tuh, oh ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Gimana cara Ibu untuk menjadi pembeda dari yang lainnya gitu? Jujur kalau saya itu orangnya perfeksionis. Jadi setiap detail itu pasti
Kalau saya ngerasanya nggak srek, nanti saya ubah dari awal gitu. gitu Nanti ya. saya bikin lagi. Nanti kalau kok kayaknya kurang rapi atau kurang apa, nanti saya ubah lagi kayak gitu. Jadi orang itu tahu, oh ini berarti yang bikin beda itu punya Arni itu pasti selalu rapi gitu. Gitu Yang ya. bikin beda sih biasanya gitu. Kan kadang ada ya yang suka bikin hantaran tapi yang masih kayak asal-asalan, terus yang apa gitu. Kalau saya sih menghindari itu ya. Jadi biar kalau di foto juga bagus, orangnya juga yang pasti senang gitu. Ya, jadi teman-teman kalau biasanya kita lihat di toko-toko hantaran pernikahan seperti biasa kan kurang ada inovasi gitu. Jadi punya Bu Arni sendiri bisa kita lihat, nanti kita lihat bagikan fotonya, yaitu seperti dibentuk bunga dan sebagainya macamnya, dan itu bisa menjadi berbeda di antara yang lainnya gitu. Selanjutnya yaitu proses dan teknik pembuatan ya Ibu ya. Iya. Yang pertama biasanya kan bahan-bahan apa saja sih yang digunakan dalam suatu set untuk hantaran pernikahan? Kalau bahan-bahan itu ya saya pasti pakai duplek, Mbak. Duplek, Duplek, terus lem lilin, lem lilin atau lem tembak itu. Oh, iya. Terus ada karet yang warna biasa itu karet gelang itu toh. Iya, karet gelang. Iya, terus ada benang kasur, terus ada ini apa namanya, tentu dengan tray-nya itu ya, maksudnya Tray, wadahnya iya. itu, boxnya, ya. nampannya itu terus pita juga, pita untuk menghias, lalu ada korsase. Korsase. Iya, korsase untuk hiasan di atasnya Oh, gitu. iya, iya. Terus sama ada bunga-bunga artifisial gitu. Biar tentunya untuk mempercantik ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya berapa lama sih kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu set untuk paket hantaran lengkap? Kalau saya itu pernah bikin paling cepat itu 1 minggu. 1 minggu? Iya, 1 minggu. Itu kira-kira berapa set? Satu set itu ada berapa kotak? Kira-kira? Satu set itu rata-rata itu sekitar 6 sampai 7. 6? Iya. Banyak sekali ya Ibu. Iya, 6 sampai 7. Malah dulu itu ada sampai yang 15 itu pernah ada. 15? Iya. Itu Ibu mengerjakannya berapa lama Ibu? Kalau itu sekitar 2 mingguan sih. 2 minggu. Iya, itu keren sekali. biasanya ya. saya cicil bikinnya Mbak. Iya. Iya, bikin hamin berapa. Jadi kalau untuk apa namanya barang-barangnya itu biasanya saya minta minimal itu hamin 1 bulan sih. Tapi kalau memang untuk dadakan ya ada juga gitu. Itu gitu ya, ya. biasanya beberapa orang ada dadakan gitu. Kalau dadakan gitu kira-kira paling cepat berapa lama itu? Iya, itu paling untuk barangnya, misal nikah kurang 2 minggu nih, nikah. Oke, berarti saya ada spare sekitar 1 minggu buat bikin, nanti 1 minggu buat finishing kayak gitu, yang kurang-kurang, nah kayak gitu, biasanya kayak gitu. 1 minggu itu kira-kira untuk biayanya sendiri itu apakah dilebihkan atau? Iya, Iya tentu ya. tentu beda ya antara yang saya bikin yang biasa, istilahnya kayak bikin santai gitu kan, Iya. saya cicil dengan yang kayak kesannya buru-buru kayak gitu. Karena kalau bikin hantaran itu juga ini Mbak, saya butuh mood ya, Iya. mood yang bagus. Jadi kalau misalnya moodnya lagi jelek, saya pasti nggak mau bikin Iya. gitu. Kayak sebenarnya semua teman-teman di rumah juga seperti itu ya, mengerjakan tugas kalau ada moodnya gitu. Bukan hanya Bu Arni saja ya. Selanjutnya bagaimana sih kesulitan dalam proses pembuatan hantaran pernikahan? Kalau kesulitan itu biasanya ini sih, kalau misalnya orangnya requestnya itu kayak bikin, Bu minta tolong ya nanti dibikinkan kayak model masjid atau apa gitu, atau jadi dia sudah menentukan boxnya tapi barangnya besar-besar. Nah kayak gitu, itu kan juga saya harus komunikasikan dulu sama calon pengantinnya ya, biasanya sama customernya itu. Jadi saya bilang, ini maaf barangnya terlalu besar, ini mau gimana, mau diganti boxnya atau gimana. Nah itu biasanya saya komunikasikan. Kalau
Rata-rata sih itu sih yang kalau untuk model-modelnya ya karena sudah biasa ya, Iya. jadinya ya alhamdulillah masih aman Mbak. Cuman lebih ke teknisnya itu aja sih. Iya. Heeh. Selanjutnya nih, selama menjadi pengrajin hantaran ini, pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi Ibu Arni sendiri? Pengalamannya saya itu bisa kenal dengan banyak orang juga. Iya. Dengan berbagai karakter tentunya ya. Jadi yang kedua, alhamdulillah dikasih sama Allah apa namanya, istilahnya kayak apa ya, kepintaran ya, kayak skill. Iya, Oh, skill. skillnya kok yang orang lain nggak punya, saya punya. Nah itu aja sih. Jadi kayak ya. Ya, saya lihat juga di foto-foto yang Ibu kirimkan sebelumnya itu Ibu melatih di sebuah apa Ibu waktu itu? Kemarin itu jadi kan saya di sini Iya. itu kan ikut apa namanya KWT itu jadi kayak kelompok wanita tani. Iya. Nah itu, nah saya juga melatih di situ sih, melatih di KWT itu. Jadi salah satu kayak ngisi kegiatan aja di situ. Jadi kemarin sempat ketuanya bilang ke saya, Mbak coba tolong diisi ini apa, ibu-ibu diajarin, barangkali nanti kalau bikinannya bagus nanti bisa bantu Mbak Arni gitu. Ya, gitu ya. Jadi ilmunya bukan hanya untuk diri sendiri, betul. tapi juga disalurkan ke orang lain Iya juga. betul. Nah, selanjutnya apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam pekerjaan ini? Tantangannya, kalau tantangan terbesar sih nggak ada ya Mbak ya. Karena itu tadi ya mengerjakan dengan enjoy. Iya, dengan enjoy, dengan santai. Karena saya suka. Jadi kalau segala sesuatu yang kita nyaman, kita suka itu pasti enak jalannya gitu. Iya, gitu ya. Iya. Nah, menurut Ibu bagaimana sih prospek atau masa depan kerajinan hantaran pernikahan di masa sekarang? Prospeknya bagus sih Mbak selama ini. Jadi orang itu kan pasti menikah ya. Iya. Setiap menikah itu kan kalau yang namanya orang ya nggak cuma orang Jawa aja sih ya, semuanya itu kan pasti ada hantarannya. Jadi prospeknya bagus. Jadi alhamdulillah sih ya ada lah. Maksudnya nggak terlalu sering tapi alhamdulillah ada gitu, dalam setahun ada berapa kali gitu. Iya. Karena ini pastinya ada ya kalau pernikahan kan. Iya, apalagi kalau pas waktu musim-musim bulan besar, nah kayak gitu, itu juga kan rame gitu. Nah, untuk yang terakhir, kira-kira ada nggak sih pesan atau saran dari Ibu Arni untuk anak muda yang ingin belajar atau menekuni bidang pembuatan hantaran pernikahan ini? Kalau pesannya jangan lelah untuk mencoba. Jadi kalau namanya kreatif itu kan bisa dipelajari. Itu kalau menurut saya ya, itu kreatif itu bisa kita dengan belajar, katakanlah belajar di YouTube, itu kan juga kita kayak upgrade skill gitu loh Mbak. Nah kayak gitu. Jangan mudah menyerah deh, jangan gitu. Seperti itu aja sih. Lagi pula sekarang banyak platform yang dapat membantu kita seperti YouTube tadi yang seperti Ibu Arni bilang, Pinterest juga sekarang banyak inspirasi yang bisa didapat dari aplikasi tersebut ya. Betul. Gitu. Baik, itu saja yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semua. Semoga dengan wawancara kali ini kita dapat menambah wawasan tentang hantaran pernikahan bersama Ibu Arni. Terima kasih Ibu Arni atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih teman-teman semua.